Allahumma arhamhum wa nafa'na bi-ilmihim wa bi-asrarihim amin wa barik lana asma'ahum fi majlisina wa majlisina Allahumma arhamhum wa nafa'na bi-ilmihim wa bi-asrarihim amin lahumul fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين اللهم أنور قلبي بنور هدايتك اللهم أنور قلبي وتصدق آمين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi asbabihi amin. Wa nasid qul abiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au inna sidqal anbiya'i fi ma qaluhu najawna. Au Allahu ya'lamu anni fa'altu kadza wa huwa kalibun fihi. Masyaallah. Ini termasuk bab riddah, bab yang menyebabkan murtad. Jika ada orang yang mengatakan, seseorang mengatakan inna sidqal anbiya'i fi maqaluhu najawna. Ane ono nek pancen temen nabi ngendika ngono anna sidqal anbiya'i fi maqaluhu. Nek nabi ki pancen do ngendika ngono bener iki jamak, dan para nabi itu ngendika tentang suatu hal itu, waduh ini mesti selamat. Tapi dengan bahasa apa? Istihza. Ya kaya somomo wane. Contoh saumpami seperti hadis contoh wonten setunggalipun hadis Nabi paling pendidikan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap kalimat tauhid dakhalal jannah. Bahkan redaksi hadisnya kelanjutannya Abu Hurairah ini tanya walau zana walau saroko. Dia kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika walau zana walau saroko. Astu kanjeng Nabi walau jana walau saroko yo. Lahirnya kanjeng Nabi ngendika walau rohima angfu Abu Hurairah. Sampai nunggalan. Intine pun wane ngono ya dhewe mesti mlebu swarga dhewe paringi selamat, tapi dengan mengucapkan menghina. Maka di dalam hal tentang keyakinan, tentang keimanan ini memang tidak boleh bercanda. Ketika nyun sewu area fikih itu banyak yang unik. Mungkin perlu perdebatan atau bercanda dengan tanpa istihza itu tidak masalah. Tapi kalau area tauhid ini area keyakinan, area keimanan ini tidak boleh. Terus Allahu ya'lamu anni fa'altu kadza wa huwa kadhibun fihi. Atau ada orang yang mengatakan pangeran ke moho preso nek aku ke nglakoni ngene. Orang mengatakan Allahu ya'lamu anni fa'altu kadza. Nek ana wong kuwi mengatakan pangeran ke moho preso. Nek ana sing ngucap ngono kuwi, naudzubillah subhanallah. Wong kuwi mesti goro. Maksudnya jadi menisbatkan Tuhan tidak maha tahu dengan menisbatkan bahwa itu adalah kalimat menghina, maka itu termasuk apa? Riddah. Ini kalimatnya ketika ada orang mengatakan Allahu ya'lamu anni fa'altu kadza, jika Allah Maha Pirsa dan sesungguhnya aku melaksanakan suatu hal seperti ini,
Dan wahwa wahwa utawi man iku kadipun wong kang khurafi dalam makalah. Jika ada orang yang mengatakan Allah Maha tahu dengan apa yang saya laksanakan, sungguh orang itu pasti bohong. Wah, ini gawat. Berarti menisbatkan Allah tidak Maha tahu. Na'udzubillah min subhanallah. Atau mutirna binajmi kada muridan anna lin najmi ta'thiran fihi. Lah ini biasa nyun sewu. Ini dengan hadis biasanya bahasanya tiaroh wala tiarotan bahasa. Tiaroh ini menisbatkan suatu hal ini bisa memberikan bahaya. Biasanya nek wong biyen iki hari sial utawa wah iki wit iki nyebabi sial sak pinggalan. Iki sak pinggalan nyebabi sial. Padahal sudah dingendikake tidak ada hal suatu apapun yang menjadikan orang itu menjadi sial atau musibah kecuali biidznillah. Tidak boleh menisbatkan apapun, buh waktu, buh hari, buh berkaitan dengan benda. Ini tidak boleh. Atau sebaliknya, makhluk yang lain bisa mendatangkan sesuatu. Atau orang dulu mengatakan kita itu memperoleh anugerah hujan ini karena kita meminta dengan bintang ini. Nek kalimat itu beri mutirna binajmikana muridan anna lin najmi ta'thiran fi. Seperti orang mengatakan kita diberi anugerah hujan seperti ini karena berkat bintang ini. So berkat bintang Jupiter ini kita dhewe iki oleh udan karena bintang Jupiter ya ini bahaya. Nek menisbatkan bintang Jupiter itu sebagai ta'thiran yang memberikan manfaat atau memiliki kekuatan yang memberi asar, maka orang itu keluar dari agama Islam. Dari agama Islam. Tapi kalau tidak takfiron seperti ilmu titen, karena pangeran itu subhanallah menciptakan alam semesta ini dengan keteraturan dan konsisten. Sehingga dengan konsisten alam ini terciptalah ilmu pengetahuan alam dengan upgrade berikutnya karena alam ini konsisten. Wasyamsu tajri li mustaqarril dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta atakal urjunil qadim. Sapinggalan. Jadi alam ini semua konsisten. Maka dengan penelitian alam ini diambillah ilmu ilmu titen, ilmu apa? Atau berdasarkan istiqra penelitian. Biasanya ini orang mesti ya. Oke, contoh yang saya dengan Jawa. Ada di sini.
Terus ada perbedaan dengan kalimat bitakfirin. Ketika tanpa menggunakan bitakfirin, yaitu seperti iki tandane bintang iki biasanya caupomo bintang Jupiter, biasanya iki mongso redeng. Nah ini tidak masalah karena ini dengan ilmu titen. Ilmu titen itu tetap tidak menisbatkan bintang ini memiliki kekuatan sama sekali, tapi hanya titenan alam, karena alam ini konsisten dan memang pengiran memberikan kemampuan kepada kita untuk meneliti sehingga terciptalah ilmu-ilmu yang kita ketahui ini karena konsistennya alam. Nah, seperti itu tidak masalah. Biasanya koyong ini bintangnya padang, biasanya ini orang udan, bintangnya orang ketok, biasanya petang sabin ngalah. Ini tidak masalah. Itu berkaitan dengan ilmu falak. Yang menjadi masalah itu kalimat takfirah, bahwa benda itu bisa memberikan manfaat atau memiliki kekuatan yang bisa memberikan manfaat. Ini yang bahaya, takfirah ini. Waman qala anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana aswada. Jika ada yang mengatakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang hitam, artinya bukan orang Arab, au laisa bi Quraisyin au Arabiyyin, au Arabiyyin au Insyin, au insyin aula adri. Jika ada orang yang mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu orang kulit hitam, atau bukan orang Quraisy, atau bukan orang Arab, atau bukan manusia, atau kurang ngerti, maka ketika mengatakan seperti itu, ini belum titik. Au insyin au la adri. Ahwa alladhi ba'atha bi Makkah au mata bil Madinata. Atau bukan bangsa manusia, iki atuhe sing laisa bi Quraisyin au Arabiyyin au insyin. Nabi kita bukan jenis dari manusia, atau saya tidak tahu. Atau dia mengatakan ahwa alladhi ba'atha bi Makkah, apakah aku ora ngerti nabi kuwi sing diutus ning Mekah utawa sing sida ning Madinah atau bagaimana. Yang penting dia tidak meyakini nabi yang kita imani ulida bi Makkah wajar bil Madinah menika, dia tidak meyakini seperti itu. Nah, maka setelah dijelaskan kok tetap tidak mau, berarti dia bukan termasuk agama Islam. Tapi setelah mengetahui dan memperoleh penjelasan, kalau tidak mulai penjelasan sama sekali, niki wahisabu 'ala Allah. Hal yang siri perkara gaib ini diserahkan kepada Allah, karena wonten ayat sudah dinas, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wonten surat Al-Isra menika wonten ayat versi awal, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Pangeran ngendika, aku ora nyiksa suatu makhluk yang makhluk itu tidak sampai risalah kenabian padanya. Jadi nek risalah kenabian tidak sampai padanya, maka itu tidak dihukumi kafir. Walaupun mungkin bermacam-macam agamanya, Allah alam.
Tapi kenapa tidak dihukumi kafir yang disiksa? Karena tidak terkhitob, tidak tertaklif agama Islam. Ayat pun wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Jadi seumpama nemen pedalaman sing SDM-nya sangat rendah dan aksesnya tidak sampai kepadanya untuk dijelaskan orang muda insya Allah alam. Nah itu tidak terkhitob. Jadi kita menurut hadis diperhentikan salah satu hadis ketika berkaitan dengan hal sini hal gaib kan Nabi ngendika wa hisabuhu 'ala Allah. Sirinya atau perkara gaib itu kita pasrahkan kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua faktor yang menjadikan risalah kenabian tidak sampai kepadanya. Satu karena SDM-nya terlalu rendah, mungkin bisa berkaitan dengan internal, mungkin akalnya sendiri yang tidak sampai. Kayak contoh seseorang yang idiot, atau dari faktor eksternal orang lain memang tidak sampai risalah kepadanya karena faktor eksternalnya tidak tersampaikan. Nah ini wa isabu Allah. Terus kita ningali nyun sewu orang yang aslul khilqahnya, asal penciptanya idiot. Kita tidak boleh merasa lebih baik. Justru dewi ki luwih apes. Oh, dewi kan cilik tertaklif ibadah, tertaklif ojo nglakoni dosa ning kakehan dosa. Luwih slamet orang yang aslul khilqah penciptaannya idiot seperti ini, dia tidak tertaklif ibadah. Nek dewi kewajiban ibadah, ibadahi kasep-kasep utawa masyaallah semoga buka kita kembali selamat ya berkampilakan. Artinya kita tidak boleh merasa lebih baik. Balik. Ketika meyakini bahwa Nabi itu hitam dan bukanlah orang Quraisy, nah ini orang ini tidak termasuk agama Islam. Karena apa? Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang diutus yang dilahirkan di Mekah dan diutus untuk seluruh makhluk. Berarti otomatis tidak meyakini Nabi yang ada di Arab, yang tidak meyakini Nabi yang dilahirkan di Arab tersebut yang kita imani sekarang. Karena Al-Quran diturunkan kepadanya, berarti otomatis orang itu juga tidak iman dengan Al-Quran. Ini bab-bab yang menjadikan riddah, artinya keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min kemutan, wonten biasanya orang Jawa ini sangat kental dengan penelitian weton. Nanti kira weton, oh itu wetonnya sosiologi sak pinggalannya. Kalau itu bukan berkaitan dengan, tidak berkaitan dengan ramalan, tapi kaitannya dengan istiqroh. Kula kemutan sangat masyhur niku Dahi Maimun nate ngendika nek ana hitungan ngono kuwi ora oleh gawe mengfonis basa Jawa. Tidak boleh kita mengfonis nek rebo legi mesti koyo ngene iki. Seperti prediksi orang Jawa yang biasanya kita ketahui, nek mengfonis orang oleh, nek iso gawe titenan menurut bahasanya. Berarti nek titenan itu kaitannya dengan istiqra, penelitian. Karena memang alam ini memang diciptakan oleh Pengiran, diperbolehkan untuk melaksanakan penelitian, yaitu berupa bahasanya istiqra, penelitian. Oh alam ini biasa, tapi tidak boleh mengfonis. Artinya tidak boleh mempercayai secara mutlak, hanya cuma untuk titenan baik. Bahasa ini Mbah Maimun ya. Iki ora oleh gawe apa bahasa nanti kira ngoten. Nek basa Indonesia ini mengfonis. Basa Jawa ditetepin. Ora oleh gawe ketetepan lho iki, mung gawe titenan bae. Artinya hanya untuk ilmu penelitian
saja. Ning ora mesti ngono. Bahasane tidak boleh mengvonis. Samane kaya iki tapi ngalane hanya gawe ditenan wae. Artinya ditenan itu ya hanya hukum kebiasaannya seperti ini. Atau tidak meyakini nabi yang diutus itu dari bangsa manusia. Oh, tidak boleh. Karena dalam Al-Qur'an menika wong salwangsul ayatipun dijelaskan nabi itu adalah manusia. Bahkan pada ayat menjelaskan sampai ayatnya itu menjelaskan ucapannya orang-orang kafir. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Lho iki piye jare ngaku nabi kok sapa pasar dan panganan justru untuk menjelaskan sampel manusia sebagai manusia jati itu ya sapa pasar. Karena sebelumnya ada ayat sebelumnya sudahnya illa liya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq ayat. Jadi tiada seorang rasul kecuali pasti sapa pasar. Wallahu a'lam. Nek Nabi Adam biyen paling wis putune akeh ya ana pasar kan minimalnya jual beli nih. Karena ada kaul yang mengatakan Nabi Adam itu bukan termasuk rasul. Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Itu kaul, cuma kaul gitu. Hanya kaul saja. Tapi yang kita wajib percaya adalah rasul itu yang kita ketahui tentang Al-Quran jumlahnya 25. Tapi wajib meyakini rasul yang kita ketahui 25 itu bukan nas hadis. Maksudipun kita wajib mengetahui itu utusanipun Allah. Karena rasul itu jumlahnya wonten hadis kan ya ngendika 313. Jumlahipun 313 atau riwayat lain itu 315. Sedangkan nabi itu jumlahnya 124.000. Nah, artosipun dan semua rasul dan nabi itu adalah manusia. Terus akan malih. A'adana mungkin mersoi kita suatu Gusti Allah minal kufri saking kafiran. Wa hamana mungkin joko sapa Allah maing kita mimma sing perkara ya julu kang narik apa ma ilahi maring kufur. Ilahi maring kekufuran. Semua mugi-mugi Allah ngerksa kita dalam melindungi kita dari hal yang menarik yang menjadikan kita terjatuh pada kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Bi syafaatil Quran mugi-mugi kita dipun reksa saking perkawis ingkang dadosaken kita terjerumus dalam hal yang menjadi kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ora terus cerita kok tekan isor dawa tekan isak niku. Hukia perwaruya niki hadis sahih hadis Muslim niki. Niki dawa yo lekare hukia sing isor yo dawa. Niki nek diceritake ora sida ngopi. Kita ngobrol-ngobrol mungkin kita terus dimulai. Pilih kali ngobrol kita sarang-sarang musyawarah iki minangka diskusi tanya jawab sesuai kagem kebetahan masing-masing. Mbok pilih wonten permasalahan wonten tempat masing-masing niki alhamdulillah wonten kasuhan wonten Nabi Soleh wonten kasepuhan Mas Jamal wonten Mas Fakur nah niki Mas Dardan. Pilih niki mungkin nawi waket beliau saged sarang-sarang maring jawaban ingkang langkung prisa wonten permasalahan wonten masyarakat. Monggo niki nek ngobrol-ngobrol kali muskil nopo. Yang nggih
ingkang sepindhah kados pundi hukumipun musafahah antaipun kapung istri sing sanes mahram lajeng katunggalipun kados pundi menawi bangun masjid menika sing sainggilipun mergi kampung ranten pati wonten lokasi. Oh, jadi nama sih namanya musafahah ingkang jalan setin sing sanes mahram. oh sing nomor kali Sing kali bangun masjid upami ningkat ngoten ditingkat tapi sainggilipun mergi. Wonten mergi. oh itu hukum tanah Umum nggih. Umum nggih masyarakat sing kami sing tengah kampung ngeten iki ngeten mergi. oh Nggih. tadi bukan tadi Nggih. oh iya ya itu hukum tanah oh oke, ini saya sangat ini wonten tanggal Mas Dada bagaimana bersalaman khair mahram atau ajnabi ini kados pundi hukumipun ngoten nggih. Nggih, nyun sewu. Nyun sewu ketika tidak ada kepentingan yang penting jenengku padha-padha enom, padha-padha napa? Enom yang padha-padha enom itu sangat riskan dengan syahwat. Itu termasuk dosa. Termasuk apa? Dosa. Ini nek kaul yang sahih, misalnya kita jelaskan kaul yang sahih memang secara tegas salaman dengan ajnabi yang bukan mahram dengan tanpa tujuan yang penting sekali itu memang hukumnya haram. Ini wonten muqabalah ulama nyun sewu muqabalah ulama yang mendikake nek sing salaman iku tiyang sepuh dengan tiyang enom dan sangat tidak berpotensi untuk berkaitan dengan fitnah. Ron sak menika niku ora jaman fitnah lho nggih. Nggih nyun sewu saupami tiyang sing yuswa 8 tahun atau bisa 9 tahun menika salaman kali yang mungkin umur 20 tahun tapi dalam konteks di muka umum yang tidak akan terjadi fitnah. Menika seperti salanipun yang sepuh kali sing sangat nem menika wonten ingkang marangaken menika istihad ulama. Tapi dalam konteks itu dibuka umum dan jauh dari fitnah. Begitu. Tapi yang sepuh seperti konteks orang tua dan anaknya. Nah, ngoten niku. Ini karena ada forum yang ini mungkin kita terasakan diskusi ini. Kemudian nanti dipancing oleh hadis sahih selama hidup Nabi itu ketika membaiat tiang setri, jadi tiang rumini ku nek wong mlebu Islam kondisi kafir mlebu Islam niku wajib baiat. Wajib apa? Baiat itu janji. Kenapa nek saiki kok syahadat tok ora wajib baiat? Karena dulu itu budaya jahiliyah masih kental sekali. Kental sekali pripun wong ahli ngombe, wong ahli nyun sewu ganti-ganti pasangan niku legal sekali. Sangat umum sekali. Ganti-ganti pasangan bahkan wong wedok niku iso diwaris. Wedok niku iso. Dan itu legal. Legal zaman mulakno ketika mlebu Islam dijage karo Nabi janji ojo ngombe khamar, janji ojo maris wong wedok, janji tidak boleh berbuat zina, janji. Nah ini karena untuk menjelaskan kaya ngombe khamar ben kaya ngopi wae ini memang larangannya itu tidak langsung haram Al-Qur'an. Warning meminimalisir baru mengharamkan. Ada 3 fase untuk proses pengharaman minum khamr.
Terus ini pun sing balik oleh kalau mau ketika sangat tampak tidak terjadi fitnah ingkang tiang sepuh dengan tiang nem dan di muka umum itu ada ulama boten nas yang memperbolehkan ning kalau sahih kita masalah dari sahih selama hidup Nabi tidak membaiat dengan salaman datang yang seteri. Bahkan nyun sewu ada Nabi yang baik itu mesti salaman. Nek kalian aku gitu mesti salaman kabeh. Tapi nek kalian yang seteri boten. Jadi kalau ketika ulama yang tegas ngenten nasnya ngenten lebih baik. Tapi maksudnya kita menghadirkan ini ada ulama yang memperbolehkan. Ini orang ulama sing kenceng ngenten. Ulama sing kenceng ngenten. Luwih apik ngemek mawa dibanding ngemek wanita ajnabi walaupun dengan bersalaman. Nah ini konteksnya dengan tujuan nafsu. Maksudnya jadi beda kondisi juga beda. Tapi nek kulo sarankan nyun sewu zaman akhir ngeten iki saya sarankan jangan dilaksanakan. Walaupun Mas Data yang sepuh mungkin nek salaman kali muridipun ya enggak usia SD insya Allah tidak terjadi fitnah. Mungkin nek wis SD nek umur 20 tahun nah itu bahaya. Kalau Mas Data ojo munggah ya. Wah. Oh oke. Nah niku pada foto nem niku. Oke. Ketika ini dari kill ketika jauh dari fitnah dan kita dari kill bukan kol sohi yang memperbolehkan. Tapi langkung saya kalau tidak terjadi fitnah menghindari saja. Asalkan menaruh dan masyarakat ini bisa sombong. Orang kayak sama enggak Halus itu ketika lo sepuluh pahamnya, maksudnya ketika nek tidak salah melain pun tidak terjadi fitnah. Gini ku ketika khawatir terjadi fitnah, nek nolak salaman dengan rekan atau bagaimana dalam konteks tanpa syahwat itu kita direkil yang memperbolehkan. Semua tahu ya? Walaupun kita juga masuk pula jelaskan dua kubu ini, kita harus tahu ada kol yang memang kol sahih yang memang merujuk pada mengharamkan. Monggo aja dari sing pundi kondisional sekecone kita mbikak referensi kitab kathah niku wis kecone untuk menjelaskan berbagai kondisi dan tidak saklek. Sing masjid niku kula tasih dereng mangertos kok pilih niki. Monggo kita diskusi Pak Abkur nopo Pak Rozi sinten sing badhe maring referensi monggo. Kula referensi ini dari mangertos karena ketika status tanahnya ini tidak diketahui, kaya dalan itu kan multifungsi loh gitu. Multifungsinya dalan loh gitu. Nek ardul mawat kaya zaman biyen itu fungsinya jelas gitu. Nek ardul mawat itu memang tidak difungsikan sama sekali, juga ada orang yang menghidupkannya. Kaya ardul mawat. Tapi nek dalan itu bukan ardul mawat sih. Nah ini monggo boleh langsung prison sinten kula ten atas. Monggo. Terus sinten riyen mungkin sing tadi kita jawab sinten. Nah soleh kok bilang prison. Iku wakife ya sinten? Lalu Wakife ya sinten kota Kombangun. lah nganu iki kula kejawi pun
nate napa semer kok wonten musala di atas jalan ngaten iki. Kula ki jagi-jagi kon kula niku lah masjid kan posisine pun kadhi inilah ngajeng niku ajeng ditukar berbagai macam iming-iming dan boten panen. Mungkin kula ki antisipasi ngunjung masyarakat takon iki ana dalan ki cara engko ditumpake nggih. Kula namung antisipasi ngeten. Mantap, Nek. Akhirnya kan antisipasi dari Sumatera. Ini sih itu sejati kok. Setunggal muskilipun wakifin mboten nonton. Nggih. Sing nomor kalih nek merujuk Masjid An-Nur niku. An-Nur Masjid Kabupaten niku. Nggih. Nika masjid sing awal nika Pemda. Nggih. Terus masjid awal niku dialihfungsikan nek mboten salah dirubah menjadi perpustakaan. Terus dipindah membuat masjid yang sing enggal, sing masjidnya megah nika sakniki. Lah niku nggih nek bicara kenane ngoten nggih kena. Maksudipun nginggil mergi niku didamel napa istilahipun bangunan masjid damel salat nggih kenging. Cuma mangke statusnya niku mboten status napa jenengane masjid kados masjid ingkang tanah wakaf lah. Nek tanah wakaf kan mangke rumusipun dasar kan la yubau wala yuhabu wala yurathu. Niku masjid sing skalanipun umum istilahipun boten perorangan ingkang napa istilahipun ingkang makafakan dhateng tanahipun. Nika dirubah Masjid An-Nur sing awal dados perpustakaan. Artosipun nek ningali niku kula nggih dereng nate kali Pak Aziz nggih. Sering jagongan mboten dereng nate sempat napa niku matur-matur magayutan takbir analisa-analisa fikih kados pundi nang ningali niku kok kenging menawi terjadi mekaten menika. Tapi nggih tentunipun peran serta saking pihak-pihak masyarakat terkait nggih mulai napa tingkat kecil nggih mestipun nggih kados perangkatipun. Nika nggih Masjid An-Nur nika menawi nate tidak mriku. Niku sing kados mbok bilih letak persoalanipun nggih sami kados. Inggil mergi. Dalam Inggil mergi di atas sana. mboten ingkang status tanahipun. Oh, Dados nika mboten atas nama pribadi, tapi pemerintah Kabupaten Tanah Pemda yang jelas. Niki mbok bilih nggih status tanahipun kan nggih. Kan saged wakaf namung ingkang ngandhap ingkang inggil kan mboten dipun wakafaken kan saged umpami badhe wakaf pribadi ngoten. Sing jadi masalah jalan umum. Nek jalan tanah yang pemerintah kita bisa memasukkan tasarruful imam malaruyah malukan di maslahat kan jelas. Tapi ada kan jalan umum itu kabeh bersuara. Masalahnya enten, mungkin statusnya itu tidak diketahui. Karena statusnya wakaf itu la yubta'u wa la yurathu wa la yuhabbu itu pun akune. Jadi ora iso diwaris. Tapi nek tanah umum tidak ada yang memiliki, bukan ardul mawad dan statusnya tidak tahu bahwa dalan ngeten iki kok. Ya nek dalan kampung ngeten aman, nek dalan gedhi. Yo nek dalan kampung ngeten iki engko ana wong sing bersuara bahwa ini gone yo dibroki wae. Atau nek ternyata kalau duwe sertifikat ya tak dol wae. Maksud duwe sertifikat tanah. Maksudnya, nah ini. Jadi diakibatkan nanti bisa menjadikan sengketa di waktu lain. Karena jalan itu sangat riskan dengan perubahan. Jalan umum ya. Jalan kampung sangat riskan dengan perubahan. Ya mungkin kalau sekarang kita tidak tahu. Tapi 20 tahun kemudian kan dia nggak ngerti nggak iso tapi dari jalan utama barang. Gitu ya. Kurang tiga beli pondasi benar. Real tadi musola Pun Nggih. Ingkang ada jalan ngeten Oh, ini jalan kampung iki. Oh, Oh, nggih kamu sowan.
Maksudnya nek larangan yang jelas malah tidak. Insya Allah tidak begitu ada larangan yang jelas. Nggih saged Tapi ada- sawarong. Ada indikasi mungkin bisa menjadikan permasalahan ketika perubahan zaman. Jadi kalau kemutan ini dulu dereng ini dikiaskan pada masalah yang lain. Mungkin lagi ini nanti tentang lebihnya tuh. Tentang lebih masalah suatu makom yang statusnya tidak jelas, tanahnya itu wakaf atau umum, berarti kan kembali ke hukum asal. Menikah tanahnya tidak diketahui. Niku wonten tiyang sing menjadikan makom jadi makom wali, juk dibangun dan masyarakat sudah menyetujuinya. Nek siji tok makom ini, terus kejauhan biyen 1 tahun yang lalu kira-kira. Nah, juk niku pripun kok ngendikane Pak Kiai sing nem menika niku kedadipun bongkar. Nek Pak Kiai sing rumiyin ceritanya ana Pak Kiai sepuh sing anu niku kabeh masyarakat yo terus setuju. Ning kemudian Pak Kiai Musidon yo Pak Kiai sing nom berani bersuara. Yaitu makom yang di permanen itu harus dibongkar. Ketika ditanya ini status tanahnya tanah wakaf milik perseorangan atau bagaimana? Nah niku tanahnya makom kuno pun kira-kira pun 100 tahun atau bahkan 200 tahun yang lalu yang tanpa diketahui, artinya tanahnya umum gitu. Masalahnya kan ketika Pak Kiai ini bersuara, juk kabeh masyarakat ora trimo, wah mosok makome wali bongkar ngono. Nah, kalau seperti itu menika kembali lagi manuton bil maslahah, dikembalikan kepada maslahat umum. Jangan sampai karena nanti akibatnya darul mafasid nih. Jadi engko nek diteruske bongkar dadi permusuhan. Sapi ngono nek wis kadung dibangun karena memang tidak ada hukum larangan ngono iku statusnya tidak jelas to nggih. Engko nek wis kadung dibangun masjid ora digebek komplain iku malah dadi permusuhan. Jadi dalam rangka darul mafasid itu ya dikembalikan kepada suara masyarakat karena status tanahnya tidak diketahui. Lalu nek makom wakaf menyusun tanahnya wakaf itu memang wajib dipun bongkar gimana. Jadi kita kembali ke hukum masyarakat maling. Lagi. Ya kita cina itu ya repoti masyarakat secara. Yang penting itu tidak ada konteks yang melarang. Karena kalau larangan itu tanahnya Tanah orang lain. tanah bukan orang lain tidak diketahui Pak. Dalam umum ora ngerti Pak. Nggih, boleh kata nggih. Nggih. Kak Mansur menyo hubunganipun kalian napa wakaf masjid menika kok ngendikaken wonten sing ngendikaken ngoten. Hukum masjid niku awit saka ngisor tekan langit. Ngoten kira panjenengan nggih ngoten. Dadi upamanipun bangunan di masjid tekan dulu upamane tingkat 3 4 nggih. Hukum tesih saged masjid. Wah, anjir. Ora pengendikan ngoten iki. Nggih, terus. Nah, itu upamanipun kados kala wau nek upamane kok dibangun sing di masjid sing dhuwur. Sing tingkat loro malah angsal. Mesti kita jalan ke tingkat sekawan. Intinya masjidnya jangan yang di bawah. Jadi jangan kakuan tingkat sekawan itu dan kafatul minyo. Sedangkan dua tingkat telu, wah ini ngaruh. Agawe wakaf. Mungkin sing wakaf itu sing masjid niku boleh tingkat yang 2 atau yang 3. Sudah. Kados Baitur Rahman niku. Nggih. Baitur Rahman niku kandhap toko ingkang inggilipun Nggih, niku parang. Jadi jenengan rumah pribadi nih jenengan. Rumah pribadi nggih. Rumah pribadi. Masalah sing dadi masalah mungkin status tanah niku. Dadi jenengan nek
wakaf tanah masjid lha ini kudu tekan kuwi tadi. Nggih. Tapi nek jenengan niku mboten wakaf masjid yang bagian bawah, jadi duwe tingkat loro atau telu sing tingkat loro tak wakafke masjid ngono mah barang. Mungkin sing tingkat papat ora wakaf masjid mboten ngono. Maksudnya sing dadi masalah tanah ini. Istilahnya wonten niku di pentulisane mawon wonten nggih niki bab wakaf niku wonten. Jadi ketika lantai 2 atau 3 itu malah parah. Mungkin lantai yang 5 tidak wakaf masjid mboten napa-napa. Jadi mesti di tengah-tengah ya mboten napa-napa. Tapi nek sing awal niku masjid. Karena statusnya kan ketika tanah yang awal kan status wakafnya tidak boleh dimiliki. Tidak di masalah. Ini pernah terjadi nih kok apa masjid nggih MD nggih ini bukan MD niku tengah jeng RSU niku lak paune masjid terus dibongkar damel tingkat sekawan ingkang napa ngandhap piyambak masjid ingkang nomor kali nggih tes masjid nomor 3 kang kelas nomor sekawan kangge tempat nganu niku ngaten. Oh, hubungan kan sekolah berarti oleh sing ini. Hah? Walian. Oh. Niku jelas kok nganu apa sing Ada pedian itu ngandhap ya, Mbak. sing dadi masalah niku rumit tanahe. Pak masjid yo. Oh, ada niku kira matos nek cara kitab Fathumin betul barang. Tidak boleh sing status tanah awal masjid yo sing lantai kedua tidak jadi masjid itu betul barang. Karena ketika layakunu masjid ila wakofan, kecuali tanahnya berupa tanah apa? Wakof. Tapi nek tengah-tengah berarti kan sing awal kan bukan wakof milik pribadi. Sing kedua jelas sampe duwe lantai 5 saya anak ning lantai 5 kaduan masjid berarti kan wis dadi dhisik. Wis dadi yo gek wakof napa? Sing prakteke. Nah ngoten. Atau belum jadi apa-apa nih penting aku arah bangun 5 lantai, aku sing lantai 2 masjid lantai 3 aku tak kayak obuan gitu nih. Jadi ngambil wakaf bangunan nggih. Apa bangunan bukan wakaf masjid. Oh, mboten tak mau tanah ini. Sing jadi tidak boleh ketika status tanah ini masjid. Nah mungkin sak dhuwur nggih pun Masjid tidak boleh. Ini sing dadekke yang tidak boleh kok masjid sing pojok ngisor niku karena awal status tanah ini yo nopo. Nggih. Yo status pendidikan jalan kalau tekan langit ke Jawa. Nah, terus ketika tanahnya statusnya tanah masjid itu kan menjadikan bank pribadi kan seperti membangun di tanah orang lain. Boleh tanah itu tak boleh Gusti Allah kok mesti makoke ibaratnya disebut. Rumiyin kula nate derek kita keingan dengan Kaliwiro itu wonten sengketa luar biasa masyarakat. Derek pengawasan yo bagaimana ditangguti kali ulama setempat. Iki wonten kasus ngenten bagi wong wakaf wis diserahke kok disuwun malih niku pripun karena lho masalah sing nyuwun mulai niku apa? Mboten dijoli luwih apik, mboten majek disuwun malih. Tunggalane cek jawaban dhewe kalih mucek. Analogine ngeten, wakaf itu seperti barang yang memang sudah diaturke dengan Gusti. Kok ora iso di-cancel niku pripun? Nggih nek saged nggih monggo matur Gusti Allah ki ambak. Maksud jawabe seperti kali-kali mucek. Lek boten saged di-cancel nek wakaf niku nggih monggo wis diparingi Gusti Allah nek ajeng nyuwun ki ambak nggih monggo. Lek mucek boten sepano wis ngono ku jawab. Lan ngono menika menawi sak menika nggih. Ing sharing tambahan. Lan sak menika pentingipun kados wong ingkang pun nindikaken wonten peristiwa pikiran lajeng pencabutan napa niku
wakaf oleh ahli waris atau wakifipun. Menika walaupun prayoginipun nggih saderengipun dipun sertifikat, menika dipun usahaken ikrar wakaf rumiyin dengan beberapa syarat lah teman-teman. Makin wonten prosedur pengurusan ikrar wakaf menika dalam susunan kepengurusan wakif menika boten saged dados nazir. Jadi nazir menika harus orang lain, tidak boleh dari wakif. Aturan menika aturan baku saking BWI Badan Wakaf Indonesia. Prayoginipun mekaten, awit menawi boten dipun mekaten nggih kasusipun kados mekaten menika. Nah, niku mangke menawi dipun wakafaken si wakif ketika teng mriku sampun ikrar dalam susunan menika mangke mboten pareng dados nadir bondo ingkang dipun wakafaken menika. Nek termasuk ahli waris Dalam ahli waris sing anu. ahli waris kenging. Ya sing wakif Mas. Ahli Nggih, wakif. saged. Niku kan wakif mangke wonten nadir wonten ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Ya nazir niku ya tak mire niku biasane. Nggih, nek teng kula jenengan biasanipun takmir nggih. Nggih. Sinten lah niku. Niku kangge ngurusi napa niku sebelum sertifikat prayoginipun nggih mekaten menika Persyaratan. supados mangke boten terjadi pencabutan. Kados kasus terakhir ingkang sampun dipun ikraraken dipun cabut mboten saged nggih. SMPIT Al-Mumtaz Saropatan meh-meh mawon meh badhe dipun serahaken Muhammadiyah nang keranten sampun dipun ikrar wakafkan ingkang memindah menika nazir atau wakifipun niku dalam aturan sampun wonten napa sedengane niku pun wonten tertulis wonten dokumene mboten saged menawa. Nah niku kanggo antisipasi mbok-mbok bilih niku terjadi kados ingkang pun dikatakan Pak Yai menika. Penting sangat ngoten niku. Mungkin nek lingkungan kula jenengan pemahaman masyarakat itu dereng sampai ke mriku Allah wong ra ono apa-apa semang dingene betul seperti sak niki. Neng 10 tahun yang akan datang dereng mangan terus menika. Kados niku ana kersa niku riyen kok rebakan masalah wakaf niku nek menurut undang-undang pemerintah kan wakaf niku saged di jangka waktu ngeten lho. Kali Mas Fauzi areng niku. Nek menurut fikih kan mboten yang sapa. Mboten pemerintah nggih mboten. Kok Mas Fauzi muni iya di jangka waktu bisa ngeten niku. Mboten. 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 Kok bisa tahun ngoten ya? Mboten di jangka waktu yuk dicabut malih kok. Syarat itu susunan kepengurusane ingkang saged. Nek ikrar wakaf mboten. Wakaf niku harta wakafan itu bisa di jangka waktu ngeten. Nek pas teng mriku muni nggih niku. Mboten. Juga niku. Iki pengacara. Makanya atau aku main 10 tahun. Aku 9 tahun. Karena nyampe kaget kan. Oh, pengacaranya kau ini pengacara. Berarti malah cuma mandek kowe cuma nang ngetrem. Ngetrem. Kepengurusane saged. 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 Nek bondo wakafane nggih mboten kok. Teng KHI kompilasi hukum Islam nggih sami dengan fikih sing merumuskan nggih Mbah Wahid Hasyim barang niki. Walaupun wonten penyempurnaan dalam kasus menika mboten dibatasi yo 10 tahun 20 tahun. Selamanya. Nggih selama jadi orang hakam malih ini. Akhirnya kalau meninggi. Iku anu. Kula sangat kula nek nanti tanggep niku anu kok. Kan nanti kula nanti ngobrol badhe tanda tangan penyerahan wakaf penjagoan niku. Niku nganu kok tidak dibatasi. Ketika ada surat ikrar wakaf nggih tidak terbatas. Mungkin saged dipun krisani mawon. Niku wonten nganu kok. Apa di bagian pengaturan syahadah penyerahan apa nih wakaf dan tak terhingga Nadiripun niku ingkang wonten menawi dipun jangka wekdal saged. nggih. Nak Pengurus pun nggih. Nah niku kudu wong mati bareng. Nggih. Jadi niku kudu. Kan syaratnya wakaf kan termasuk far'in maujud. Far'in maujud maksudnya aslin maujudin wa far'in la yanqati. Jadi kata kunci di dalam wakaf niku nek ing Fathul Qoribnya aslin maujud wa far'in la yanqati. Penerimanya harus ada dan harus pengurusannya berkesinambungan. Niku bahasanya far'in maujudin
aslun maujudun wa far'in la yang qati. Tidak boleh hanya diserahkan pada satu orang saja, karena wong mesti mati. Yo termasuk wakaf, saya pasrahkan kan ini termasuk wakaf dengan waktu wis tak pasrahkan pengen sampai yang tok anaknya ora ini beneran satu akad wakafnya tidak jadi, tidak terjadi, karena berarti seperti mewakafkan dengan batas waktu. Ini kan secara syariat ketika wakaf diberi waktu ini kan akadnya sudah batal. Ini kata kalau seperti di seumpama ada sama ada gitu. Ini wakafnya juga tidak bisa. Harus fara'in la yang qati, berkesinambungan. Walaupun tidak harus anak, tapi ada lembaga yang berkesinambungan atau yang lain, masyarakat yang berkesinambungan. Saya nek ngomong mesti mati bareng. Om sing letu iki salahnya Pak Masjid monggo iki. Ini saya kenapa tidak sama masjid ya? Tidak memulai kesempatan. Ini Mas Tias kan mau dari ini betul nyapun tadi. tinggal. Oh, ada kados tiang-tiang saya betul sapu masjid terang dan sakit. Betul berarti suugan ya Mas Tias, betul berarti sapu masjid tadi. Betul suugan, betul gede barang. Ini baru disampaikan, sampai sapu masjid kurang. Menawi syariah waktu dipun pindah-pindah betul Gus. Kami pun ngeten kanggo wetu ada tanah kabin atau kebun sekian tahun ning masjid, sekian tahun ning musala. Oh, ini pedoman wakaf yang waktu contoh saya baru 10 tahun kan. Mas Hatu lah, berarti kan saya melakukan kerjaan di waktu Syariah ini satu betul. Nah, belum satu. Ketika satunya ini ya ini terus. Kami pun yang saya pemanfaatannya pun hasil tanah itu mana Gus? Betul hasil tanah. Paman pun bisa tanah sembilan ini sekian tahun dimanfaatkan tengsit sekian tahun tengsolan. Tapi nama tanah pun hasil tanah ini pun. Oh, nek niku mungkin berkaitan dengan wasiat, wasiat malah bisa. Jadi niku mboten jariah. Jadi napa? Pemanfaatan itu Pemanfaatan paweton. Sama jenengan duwe tanah saiktar. Iki nganu ya, engko 10 tahun aku wasiat, pawetone gawe pondok. Engko 10 tahun berikutnya gawe masyarakat. Selang-seling 10 tahun niku wasiat. Niku nek paweton niku ora boten jariah karena kan belum mesti panen barang lho. Belum mesti panen. Padha wae boten sah paweton. Jenengan usaha nopo? Usaha bisnis wis. Bisnis iki saya mempunyai korporasi nanti 10 tahun untuk donatur masjid wakaf ya. Nanti 10 tahun berikutnya untuk donatur anak yatim, itu barang. Itu wakaf bukan jariah. Gini, untuk sing jenengan sidon itu termasuk ngamal sing mengalir. Itu termasuk jariah karena pengertian amal jariah itu wong wis sidon ning tetep berjalan ya. Berarti jariahnya jariah sistemnya. Bukan jariah alamatnya. Oke. Terus perintahkan di head utilitas melaksanakan wudhu layak ibadah khusus begitu. Oh, gini. Jadi rasakan itu ya. Jadi ini kalau Pak redaksi kesulitan. Ini Pak Musi sih. Manggil kondisi head. Bagaimana kondisi dan head atau lipas melaksanakan wudhu layak ibadah itu kan oke. Nek dengan koro tolong yo niku nek mboten salah lho nggih. Ora salah nek salah. Wonten wong
terus kumpul oleh bojone. Dereng sempat adus. Yo arak dahar arak ngunjuk. Niku dipun sunataken supados mundur piye. Dengan kula tunuyen cobi menawi besok ngoten niku. Atawi tiyang kempal pertama kalih garwane. Contoh kan berarti pun hadas ageng yo ajeng baleni meneh tanduk bercocok tanam malih. Ya. Sunatipun kan sunat niku kan sewa dhisik ya rubare kan wudu. Artosipun nek wonten bahasa sunat niku beratus kan niku kan wudu lil ibadah niku. Nah, niku wonten keterangan wonten niku. Wonten nggih. Niku ngono to Pak. Nek junub niku kan tidak batal ke wudune. Junub nek tiang napa? Tiang napa? Berwudu. Yuk nyuwun sewu keluar sperma niku kan boten batal napa batal? Oh tidak harus. Niku nek batal makinan mangan jauh mboten. Boten batal kan niku? Tidak harus. Tidak harus. Nggih. Maksudnya tiang Mboten mesti maksudnya niku. tiang wudu. Yuk nyuwun sewu keluar sperma niku membatalkan napa? Wudu niku batal mboten? Mboten to nek Mboten. mboten makinan mangan jauh mboten. Nek niku kan nifas kali head nih. Nek kalian niku kok ida ta'arrada bainal muqtada wal mane kutibal mane alal muqtada niku pripun nek dikatkin. Ingkang kados Mas Fat niku Nggih. nyimanggake nek niku. Nek terkait Ketika dengan bentrok kaidah niku. antara mane sama tatapan niku didahulukan mane ngeten to. Niku kan maneke metu terus to. Mane maksudnya pembatalan wudu kan metu terus kan niku. Nek head nifas niku kan membatalkan Nek wudu. niku kan datang bulan to Mas Fat? Atau nifas. Nggih. Ah nggih. Dengan head nifas niku kan wudu batal gitu. Dengan keluarga Wah, ini niku batal. itu enek kalih niku dihubungin kalih niku kok idah niku pripun cara. Wah, aku tuh nek Pas napa mboten? korelasine dengan kaidah. Pas mboten niki. Mboten mati yang anu. Waket napa mboten? Ini panjenengan soal redaksi panci ketika ingin laksanakan lagi itu sunat wudu. Padahal nih pada kondisi junub. Ah nggih. Apa semua wudunipun tetep mboten lirofil. Ada sih mboten pengaruh terkait dengan niku ngoten lho. Itu termasuk saya ketika junub ada menghentikan ya, ketika akan makan atau minum sunat wudu. Jadi kan wudu kali junub itu kan sendiri-sendiri. Seperti kan Nabi saat ini mandi besar wudu dulu. Ini hadas aswar kali akbar itu memang konteksnya sendiri-sendiri. Walaupun hadas akbar itu ablahu. Ini kan Nabi wudu dia. Nek kabarane nek niki seperti satu kesatuan ini kan berarti kan Nabi wudune sirah rumiyin dulu ya. Nanti kan Nabi sing dilampahi wudu dia sunate malah sawu nopo mati besar. Bisa bener, kowe bentenipun nalika junub kan tetep kenging nalika saya tetep kenging siang. Nggih otomatis wong perkara sing metu saka Kan lipat kan betul baru tidak ada siang terus. ngoten. Nah, Niku junub kan wudune nalika ora ngilangi hubungan, mboten. junub tetep kosong masih gede. Lisun, itu temen lisun. Tapi ketika head kan tidak boleh siang itu. Jadi itu temen ini tabaruk ketika Kalau head di mana tetap tidak boleh siang itu. boleh kok ora. Iya. Diwudoni ping 29 tetep ora. Ini perbedaan junub kali head nih. Karena head itu mana? Wih, kalau nanti wonten redaksi ini kalau kesupen. Diwudoni ping Ini kalau ngerti musikil karena ini bukan nas hadis, ini ketika ulama. Ketika head itu memang tidak diperkenankan melaksanakan wudu. Ini kalau redaksi yang terbukti kesupen. Ini nanti maos atau siput kan ini istilah ulama atau bahasanya tidak boleh atau khilaf ulama. Ketika nek junub itu banyak yang memperbolehkan bahkan
laksanakan wudhu dulu sebelum makan. Makanya nek keadaan junub niku kan ada kitab taklim niku termasuk akar sahabat makan atau minum keadaan junub niku yuritul fakro bisa menjadikan fakir. Begitu. Jadi makan atau minum keadaan junub niku bisa menjadikan apa? Fakir. Alasannya karena malaikat itu tidak mendekat. Jadi makanan yang dimakan tidak berkah. Nah, tidak berkah berarti tidak yazid, tidak ziyadatul khair. Ada orang ziyadatul khair berarti yuritul makro. Nah terus pripun nek anak selak mandi mosok selak ngelik ya. Maka dilaksanakan wudhu dulu supaya tidak menjadikan apa? Fakir. Tapi niku nek apa? Nek junub. Nek head niku kula kok nanti ini kula suka redaksi ini online mungkin atau BR. Memang ada ulama yang tidak memperbolehkan ketika head niku tidak boleh karena itu memang makan. Ini kula redaksi itu berarti kula kesuban nanti wonten redaksi wonten untuk menjelaskan ini bedanya head dan bedanya apa? Bedanya junub. Karena junub itu tidak mencegah orang itu melaksanakan puasa dan haid itu memang aneh untuk melaksanakan puasa bahkan Allah haram. Ya mau naik kan masuk tahun ngarep ini mulai pertandingan berikutnya atau yang tersebut mungkin akan kepanggil mungkin kita aturakan ini nek junub ini kata sangat riwayatipun ning nek head niku ada yang kalau nanti wonten sanksi tidak diperkenankan wudhu. Ini kita maksudin di sini Bu. Karena mana? Begitu. Mengenai sing lajengipun Bu. Orang duduk di Meso kemudian meso dan dalam pun infak dan sedekah lajeng tasawufipun terbatas untuk kok basis badan amil zakat infak sedekah bedanya infak dengan sedekah itu apa terus tasawufnya beda atau bebas. Konon kedadosan itu wonten ing setunggalipun masjid wonten kotak amal punika lajeng ingkang kotak wonten ing biasanipun wonten masyarakat itu ingkang mlebet masjid ingkang jadi serambi Mbak. Terus kotak ingkang serambi itu saged dipun tasarrufaken wonten ing masyarakat. Misal pembangunan jalan atau irigasi untuk dusun. Tapi untuk yang di dalam masjid khusus masjid nanti. Terus yang niku tanget pintenipun infak kalian sedekah niku wonten bentanipun menawi zakat kan jelas asalipun terus tasrifun matur suwun. Oh. Iya nek menika memang terus ngeten. Oke. Infak niku sebenarnya mengeluarkan harta dengan tujuan untuk kebaikan tasarruf apapun. Biasanya nek wonten salam kaji mekaten saged damel sosial, saged damel kebutuhan sinten. Niku nek namine napa nek sedekah itu bagi orang yang membutuhkan. Sing membutuhkan sinten. Jadi infak itu lebih umum daripada napa sedekah. Karena infak itu bahasanya kan mengeluarkan anfaqa yunfiku infak. Jadi walaupun wong sing ora butuh diparingi saged. Kan nek kita maos ayat dari. Jadi ada dua ayat wonten akhir surat Al-Baqarah, akhir juz tunggal. Ini surat Al-Baqarah, wonten akhir juz tunggal di tulisan mau. Jadi sahabat niku nanti tangkat yas'aluna kama dayum fikul kulil afu sampai dibaca al-afu al-afwa dua qiraat. Sahabat niku tangkat nopo niku
apakah itu infak, mengeluarkan uang, kok dipun dawahaken mengeluarkan uang untuk kebaikan. Niku kados pundi Kanjeng Nabi langsung dijawab ayat menika yas'alunaka madza yunfikun. Kul ngendika Rasul Muhammad al-afu al-afwa. Kuwi ditulisani al-afu niku napa? Dipun jelasaken ma yazidu 'alal hajat atau nek tafsir jalan ma yafdulu 'alal hajat. Apa yang melebihi hajat. Jadi jenengan nek kagungan harta yang artinya itu melebihi hajat jenengan itu baru boleh dikeluarkan. Kalau tidak beli hajat ini malah tafsir jalan itu malah haram. Karena apa? Karena menggolimi diri sendiri. Ini memang contoh nek panji jenengan wis siap ngelih gamane oh ini hari ini saya makan 2 kali. Saya hajat untuk ini. Ning saya relakan tak weki aku siap ngelih. Dan dia lebih membutuhkan itu boleh. Jadi sing ra oleh niku nek jenengan duwe hajat gawe garwane, gawe putrane kok dipaksa wah iki gawe sedekah niku malah dadi dosa. Kan kudune wajibnya nafkah kakang putra kakang garwa dan itu konteksnya hajat. Nek diri sendiri niku jenengan gamane wis siap oleh siap-siap monggo. Karena itu mengorbankan diri sendiri. Tapi konteksnya memang infak itu tidak yang wajar, yaitu apa yang melebihi hajat. Karena syariat ini mengatur keharmonisan kehidupan seperti itu. Karena nanti wong kuwi dan jangan sampai menyalahkan agama ini. Karena agama ini tujuannya adalah tidak memberatkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi nek ana wis diwehke kok ya aku dadi sengsara sedina ora mangan, ya salahmu dhewe wong kuwi malah diwehke. Agama tidak memperbolehkan seperti itu. Jo ayat saderenge niku malah lebih menjawab. Maksudnya kedua ayat ini meski sinambungan. Yas'alunaka madza yunfikun sami ayatnya. Yas'alunaka madza yunfikun. Napa niku sing pinapakohke? Sahabat tanglet niku jawabane kul ma anfaqtum min khairin, yaitu mengeluarkan uang untuk tujuan kebaikan. Niku sing paling berhak sinten? Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Jadi nomor pertama yang berhak untuk mendapatkan kebaikan kita adalah orang tua. Nah ini mungkin saya itu sekitar juz setunggal. Ada yang juz tunggal akhir juz kali mungkin seperempat mungkin dan berkali terus nih. Saya selalu kul ma'afat kul min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama. Jadi yatama itu setelah akrobin itu sedulurnya prioritas niku. Jadi agama ini mendahulukan skala prioritas. Sing paling penting itu keluarga dhisik. Nek anak yatim ora keluarga ya engko. Walaupun anak yatim, tapi nek sangat membutuhkan, lebih membutuhkan daripada keluarga dhewe, ya dhewe ya delok. Anak yatim sik ya ora apa-apa. Tapi nek anak yatim orang butuh, orang patek butuh ke keluarga ya orang patek butuh ke ya ringkingi keluarga bisa kan kali walidanya lah kopinya mal yatama gitu. Nah ini ngotot tadi infak itu lebih umum untuk tasarruf kemana itu bebas. Tapi nek sedekah kepada yang membutuhkan. Nek hadiah itu adalah persembahan dari bawah ke atas. Atau sebut ribut Nabi haram menerima sedekah, tapi Nabi boleh menerima hadiah. Jadi nek wong niki kula atur sedekah, ya saya haram untuk memakan ini, nanti saya berikan sahabat saya. Karena beda kayak tapi untuk diberikan kepada ashabus sufah, biasa.
Oke. Jadi lebih umum. Ini konteksnya. Maksudnya, jadi nek infak niku pengertiannya mengeluarkan uang diberikan untuk jalan kebaikan. Niku ayatipun kul ma anfaqtum min khairin. Nah, infak itu ibadah untuk kebaikan. Nah, untuk maksiat ini bukan infak. Itu lebih umum saja. Seperti konteksnya hibah. Hibah itu mencakup sedekah dan hadiah. Itu ya. Jadi hibah itu pemberian mutlak, pemberian, dan pemberian itu mencakup dua definisi, hadiah dan sedekah. Jadi nek hibah niku nek sedekah mesti hibah, hadiah ya mesti hibah. Ya, mungkin tak kelas itu nih. Maksudnya, penting pemberian untuk manfaatan bukan manfaat. Nah ini mesti jadi masalah sebenarnya ketika kota amal itu ke masjid, uang ngerti ya, maka itu kembali ke masjid itu jadi masalah. Nah lebih baik kayak kotak untuk sosial untuk nopo ya kalau ditulis sing gede, bukan untuk masjid untuk kemas. Nah, kamu untuk tulisan sih gede, jadi uang itu yang perlu ditulis penting. Apalagi nanti dikhawatirkan bukan masyarakat situ, padahal kan silahkan. Aneh. Nah ini berapa ya? Jadi maaf faktum min khairin kali dua lidahul aqrabin sampai nggak itu. Jadi harta yang dikeluarkan untuk kebaikan itu namanya infak. Bisa monggo berinfak ketika ditimbun infak itu di masyarakat niku waket kagem pembangunan masjid, kagem untuk orang yang sakit atau dilalah ono wong tokoh masyarakat bila yo kagungan ning sak berjasa untuk masyarakat diaturke dengan yang teko nopo niku infak. Nggih. Kemaslahatan masyarakat. Iya, ngaten nggih. Atur salat siam rojab niku mboten kedah digandeng napa kedah digandeng misalnya namung sedinten gitu. Sami kali Asyura napa mboten? Oh, jadi ngeten dalam nanti wonten penjelasan pakar hadis maksudnya oke. Penjelasan pakar hadis niku panci iki ngendikane Ibnu Hajar ngeten. Orang yang membid'ahkan puasa Rajab itu pasti orang yang bodoh ngeten bahasa Ibnu Hajar ya. Walaupun di dalam Rajab itu banyak sekali hadis yang dhaif bahkan maudhu bahasanya. Karena apa? Karena perintah untuk melaksanakan kebaikan itu tercakup dalam ayat Al-Qur'an. Jadi nek secara spesifik hadis sing sahih kudu puasa tanggal 9 memang hadis sahih tidak ada. Karena Nabi nek puasa sebulan penuh yang paling sering malah bulan Ruwah. Bulan apa? Sya'ban itu kan Nabi sing sering. Sebulan penuh salah-salah kan Nabi puasa Sya'ban. Nek Rajab memang hadis sahih menurut pakar hadis niki mboten kula itu hampir tidak ditemukan. Namun menawi mau saya memang nek ningali kendele poso Rajab niku luar biasa ono engko oleh pengawan Rajab itu luar biasa. Namun kita tidak boleh membid'ahkan orang yang puasa Rajab, bahkan sunat di seluruh bulan Asyurul Hurum. Jadi sak bulan. Maka kita harus merujuk pada dalil nas ayat wonten ayat saged dipersani wonten surat At-Taubah niku inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi
yauma khalaqas samawati wal ardh ma'al syaitipun minha arba'atun huruf. Nah ini timur-timur dengan ayat minha arba'atun huruf. Jadi ada 4 bulan yang mulia, memang seluruh rasul, seluruh nabi dianugerahi 4 bulan yang mulia ini. Nek Ramadan itu khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke zaman Nabi Adam dengan Nabi Muhammad itu bulan yang mulia 4 ini minha arba'atun huruf. Terus ada dalikat dinul qayyim. Nah di sini ayatipun fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah ini malu sayidipun fala tadlimu fihinna anfusakum. Ojo sampeyan gawe dolim nenggon bulan mulia ini, karena ini adalah bulan yang wajib dimuliakan. Nah, muliakin apa dengan meninggalkan maksiat atau disunatkan puasa nek saged. Maksudnya nek saged. Nek saged nggih ninggalke perkara haram atau muliakan bulan ini. Jadi seluruh perbuatan baik itu sunat di Asyurul Hurum karena wajibnya ya, jadi mulyake kan ekspresi ini warna surga kok nek poso nek saged nggih monggo karena ini wajib ya. Ayatipun fala tadlimu fihi na'am fi ini jamak ya, jamak muannas. Berarti sing wajib ndekake 4 arba'atun niku Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lan Muharram. Nek Ramadan nak jelas to ya. Khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih tercakup bahwa poso Rejab niku sunat dilaksanakan di 30 hari menika. Bulan apapun, maaf, hari apapun. Nek sing luwih sae nggih bulan Senin, berarti mesti kok bulan Senin hari Senin Kamis, berarti memperoleh 2 kemuliaan. Satu mulyake bulan Rejab, dan kedua nglakoni sunati Kanjeng Nabi poso Senin Kamis. Sekiso to nggih. Jadi oleh 2 waktu yang utama. Nggih panci wonten kaul nek sing paling sae nggih 10 hari pertama. Niki kaul bukan redaksi hadis nggih. Karena Nabi tidak melaksanakan. Kaul saja. Jo ada nek paling ora iso ya tanggal 10. Tanggal 10 Rejab bulan 10 itu adalah terciptanya Nabi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten padaranipun Sayyidah Aminah. Tapi ini bukan redaksi hadis sahih. Ya, kita harus tahu ini hadis sahih, ini kaul ulama. Oke. Jadi memang kritikus hadis banyak sekali hadis sahih di dalam berpuasa Rajab. Tapi Rajab sendiri tidak boleh dan sangat tidak boleh orang membid'ahkan puasa Rajab karena Rajab itu bulan mulia. Maka ekspresi untuk muliakan itu bahasa Arab poso sedekah ya monggo. Nek ora bid'ah. Sudah. Oke. Saya berkata ini merujuk pada ayat fala tadlimu fihi na'am. Oh, bermaksud ini cakap sepakat itu mulai saya padang sing jerang betul tidak. Mugi-mugi pinakian kita menika wonten bulan Malipun ada sangat sangat wong niki penutupan estu den aping pamungkas mari wonten lepatipun kita donga dinama mugi-mugi pinanggih malih paling bisa paling sehat wonten pertemuan ingkang datang. Semantan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dolanipun Tadi Soleh ingkang pun jelas solehipun. Boten Tadi Soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li ma
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهه سلطان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع هذه الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أسبابنا وذنوب مشايخنا وذنوب من حكم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح لنا بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك يا الله نسألك يا الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل دعاءنا وأنت وأنت مجيب الدعوات وقضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا في مجلسنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج ديننا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad